Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen satu persatu. Nanti siapa yang disebutkan namanya tolong angkat tangan ya. Arifatul Ulia. Hadir. Kiki Argo Galim. Hadir. Nur Hadi. Hadir. Terus Cinta. Hadir. Sakinah. Hadir. Udin mana Udin? Sudah masuk? Apa namanya? Apa keterangannya? Sakit Kak. Oh, sakit. Ya, sebelum kita beralih ke pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Silakan ke kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya sudah dibawa buku paket yang Bapak suruh kemarin semuanya? Sudah. Ya, pastikan semuanya sudah punya ya, supaya nanti proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nanti soalnya Bapak akan menayangkan video terkait pembelajaran. Bisa ini PPT ini? Bisa Pak? Oh, bisa. Oke. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan terkait perjanjian di awal pembelajaran. Nanti kan ada sesi presentasi ya. Diharapkan anak-anak semua menghargai apa yang disampaikan temannya. Nah, nanti siapa yang berbicara di belakang akan dikenakan sanksi. Baik adik-adik, tahukah kalian mengapa sih kita perlu mempelajari sejarah? Pernahkah terbesit dalam hati kalian? Mengapa sih kita perlu mempelajari masa lalu? Bukankah masa depan lebih penting? Nah, begini adik-adik, justru situ letaknya kekuatan sejarah. Sejarah bukan hanya sekedar cerita lama yang bersambung. Sejarah adalah cermin kehidupan. Ia adalah guru yang selalu mengajari kita tentang perjuangan, kegagalan, keberanian, bahkan harapan. Dengan sejarah, kita mengetahui asal-usul kita. Kita mengetahui siapa pejuang-pejuang Indonesia sehingga kita bisa hidup lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Artinya, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Baik anak-anak, nah Bapak ingin bertanya nih, ada yang masih ingat gak materi kita yang kita pelajari pada minggu lalu? Coba yang masih ingat angkat tangan. Saya Pak. Ya, coba. Kerajaan Islam di Indonesia. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat gak? Ada berapa kerajaan Islam di Indonesia yang kita bahas pada minggu lalu? Coba yang bisa angkat tangan. Saya. Ya, silakan. Ada 6 kerajaan Islam di Indonesia. Pertama Sulawesi. Ya, betul. Kedua Jawa. Ya. Ketiga Kalimantan. Keempat Gorontalo. Ya. Kelima Ternate dan terakhir Nusa Tenggara. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, itu ya pembelajaran kita pada minggu lalu terkait kerajaan Islam di Indonesia. Yang mana di sana ada pembelajaran terkait kerajaan Islam yang mana mulai dari Sulawesi, Kalimantan, ada dari Jawa, Gorontalo, dan Ternate, terus yang terakhir ada Nusa Tenggara. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menampilkan terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Mohon semuanya diperhatikan. Jadi di sini ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah anak-anak mengikuti pembelajaran sejarah budaya Islam dengan menggunakan metode gamification, Bapak harap kalian dapat menganalisis terkait peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada pun komponen-komponen yang akan kalian capai pada materi kita pada hari ini. Yang pertama terkait ada 3 komponen ya. Ada yang pertama terkait peran umat Islam pada masa penjajahan. Nah, terus yang kedua
Di sini ada peran umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Dan terakhir ada peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Nah, jadi Bapak harap setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menganalisis terkait ketiga peran umat Islam pada masing-masing periode tersebut. Yang mana pertama terkait masa penjajahan, kemudian yang kedua terkait masa kebangkitan nasional, dan terakhir terkait peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Baik adik-adik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait apa sih kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran ini. Jadi, karena kita akan menggunakan metode gamification, yang mana nanti Bapak akan menunjukkan video pembelajaran. Nah, di sana Bapak sudah buat terkait peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti Bapak akan membagi kelompok-kelompok, yang mana nanti Bapak akan bagi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan menganalisis bagaimana sih peran umat Islam yang ada ditunjukkan di dalam video tersebut. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan game atau kuis ya, kuis yang sudah Bapak buat. Nanti kalian akan menjawab dengan masing-masing oleh kelompok kalian. Nah, habis itu Bapak akan memberikan poin-poin mana kelompok yang tertinggi dan mana kelompok yang rendah gitu. Nah, selanjutnya kelompok yang akan mendapatkan poin tertinggi nanti Bapak akan beri reward, hadiah. Jadi anak-anak semua harus semangat ya dalam proses pembelajaran ini agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, akan mengetes kalian terkait pengetahuan awal kalian. Nah, ada yang tahu nggak siapa tokoh umat Islam yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia atau perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia? Sebutkan 1 atau 2. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan Muhammad Herul Misbah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, mantap. Terus Kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. ya, ada lagi? Itu aja dulu, Pak. Oh ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi kita pada hari ini, yang mana terkait peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bapak akan catat ya. 5 menit kemudian. Untuk penjelasan yang lebih jelas, atau kan Bapak sudah katakan tadi akan ada video pembelajaran yang akan kalian tonton. Nanti kalian akan menganalisis bagaimana sih peran-peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Silakan tonton videonya terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian. Baik adik-adik, terkait proses pembelajaran kita tadi, Bapak ingin mengajak kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita tadi. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan, nah apa sih yang kalian bisa simpulkan terkait dari pembelajaran kita tadi terkait peran umat Islam pada masa penjajahan, kemudian kebangkitan nasional, dan terakhir pasca kemerdekaan. Nah, yang ingin Bapak tanyakan dulu terkait masa kebangkitan nasional. Nah, bagaimana sih peran umat Islam pada saat itu? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Saya Pak. Ayo, silakan. Ya baik. Dari proses pembelajaran tadi ada 2 tokoh yang paling terkenal menurut saya, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Beliau berdua ini mendirikan sebuah organisasi. Masing-masing beliau itu mendirikan sebuah organisasi, di mana organisasi-organisasi tersebut bergerak pada bidang pendidikan, Ya. dan Keagamaan juga keagamaan, ya. ya. Pendidikan dan keagamaan, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan juga memberi kesimpulan ya terkait ada peran umat Islam pada masa penjajahan, yang mana di sana ada tokoh Pangeran Diponegoro,
dan Teguh Umar. Nah, mereka di sana berperan dalam melawan Belanda pada masa itu, yang mana menggunakan beberapa strategi. Contohnya seperti strategi gerilya, yang mana mereka melawan Belanda melalui berbagai siasat. Nah, seperti Teguh Umar, dia juga berpura-pura bersekutu dengan Belanda untuk mendapatkan senjata agar umat Islam ini bisa menyerang balik kepada Belanda. Seperti itu ya. Baik adik-adik, untuk mengecek pemahaman kalian terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi terkait peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang siapkan buku kosong ya. Ayo semuanya dikeluarkan. Bapak akan membacakan soalnya, semuanya dicatat ya. Baik, soal pertama dicatat, tulis apa yang dimaksud dengan politik divide et impera yang diterapkan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pangeran Diponegoro. Beberapa menit kemudian. Nah, baik, karena sudah waktu menunjukkan kesepakatan kita. Nah, sekarang dikumpulkan hasil dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, baik, semuanya sudah semuanya ini? Siapa yang belum? Sudah Pak. Sudah. Yang di belakang tuh sudah semuanya dia? Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak ingin meminta kepada kalian mengomentari terkait bagaimana sih proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu Bapak ingin mulai dari yang depan terlebih dahulu. Silakan, bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Baik Pak, terima kasih. Komentar saya pada hasil pembelajaran tadi, menarik dan menyenangkan karena proses pembelajaran tadi ada gamenya, ada kuisnya, ada diberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita dan menjelaskan kita, Pak. Ya, Itu saja, Pak. ya, Terima baik, kasih. terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya dulu. Ya, terima kasih atas anak-anak atas komentarnya pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas lanjutan ya untuk di rumah. Nah, di sini ada beberapa tugas. Bapak harap kalian dapat mengerjakannya. Silakan dicatat ya. Yang pertama di sini sebutkan fase perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudah? Sudah, Pak. Selanjutnya, bagaimana peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan pada fase kebangkitan nasional? Dan terakhir, berikan pendapat kalian tentang bagaimana sikap kita dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang pendahulu kita. Jadi itu ya anak-anak, pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.